Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan memurajaah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sambil kita menunggu datangnya buku yang akan kita pelajari ini. Jadi perhatikan, kita akan murajaah. Kita akan memurajaah dari bab kalam, kemudian macam-macam kata, kemudian tanda-tanda isim. Setelah itu nanti kita akan belajar mengi'rab kalimat-kalimat yang ada di dalam pembahasan ini. Yang pertama kita bahas tentang al-kalam. Perhatikan baik-baik. Kalam atau istilah lainnya adalah jumlah. Apa itu kalam dalam ilmu nahwu? Kalam dalam ilmu nahwu adalah apabila terdapat di dalamnya 4 hal. Jadi apabila 4 hal ini ada dalam sebuah kalimat, maka dia dinamakan kalimat. Satu saja dari tanda-tanda atau syarat-syarat ini tidak ada, maka dia tidak dikatakan kalimat. Nah, yang pertama adalah al-lafzu. Kalam itu harus berupa lafaz. Kalam itu artinya ucapan atau jumlah. Maka kalam itu salah satu syaratnya harus berupa lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Itu artilah lafaz. Berarti lafaz itu harus diucapkan, harus ada suara. Maka hadithun nafs atau apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang ingin kita bicarakan itu tidak termasuk kalam. Karena belum dikeluarkan atau belum dilafatkan. Syarat yang pertama adalah lafaz. Apa itu lafaz? Sautun. Apa arti sautun? Suara mustamilun yang mencakup huruful hijaiyah, huruf-huruf hijai. Kalau suara itu tidak mencakup huruf hijaiyah, maka dalam ilmu nahwu tidak dinamakan kalam. Faham? Jadi syaratnya sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup bagian-bagian dari huruf hijaiyah. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-murakkabu. Bersusun. Syarat kedua kalam itu harus bersusun. Apa artinya? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Sesuatu yang tersusun dari 2 kata.
Jadi sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih dari dua kata. Nah, kalau hanya satu kata tidak dinamakan kalam. Misalkan Muhammadun satu kata. Muhammadun satu kata. Tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena hanya satu kata. Kalau tambahkan satu kata lagi, hadza Muhammadun, terdiri dari dua kata. Ini Muhammad, maka dinamakan Kenapa? Karena tersusun dari dua Kalau hadza saja, hadza, apakah dinamakan kalam? Tidak. Kenapa? Karena kurang dari dua kata. Jadi syaratnya dikatakan kalam apabila terdiri dari dua kata atau lebih. Kemudian syarat yang ketiga, al-mufidu. Al-mufidu. Apa arti al-mufid? Bermakna atau memiliki Nah, pengertian dari al-mufidu adalah ma'afada faidatan yahsunu sukutul mutakallim alaiha. Kalimat yang memberikan makna dan faidah. Diamnya pembicara lebih baik atasnya daripada melanjutkan pembicara. Contohnya misalkan, ana mudarrisun. Saya seorang guru. Difahami enggak? Faham enggak apa ucapan saya? Ana mudarrisun. Saya seorang guru. Faham enggak? Faham. Perlu enggak saya melanjutkan pembicaraan sehingga untuk memahami kalian apa makna dari ana mudarrisun? Enggak perlu, sudah jelas. Ana mudarrisun, saya seorang guru, sudah. Sama dengan ambilkan saya, misalkan, idhab ilal madrasati. Perlu enggak nunggu? Apa maksudnya? Perlu enggak? Enggak perlu. Idhab ilal madrasati. Oh, kita diminta untuk pergi ke madrasah, sudah jelas. Nah, yahsunu sukutul mutakallim alaiya. Yang memerintah, yang berbicara, lebih baik dia diam karena penjelasannya, karena ucapannya sudah jelas. Nah, haitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Sehingga pendengar itu tidak perlu menunggu sesuatu yang lain. Ketika diperintah, idhab ilal madrasati, pergilah ke madrasah. Tidak ada yang kamu tunggu. Oh, diperintah pergi ke madrasah. Silahkan segera ke madrasah. Tidak ada lagi yang tolong sapu aula. Ada lagi yang perlu ditunggu? Tidak ada, sudah jelas perintahnya. Ini sebuah kalam. Kenapa? Karena lafad, murakkab, kemudian mufid. Kemudian syarat yang keempat adalah bil wad'i. Harus menggunakan bahasa Arab. Nah, karena ilmu nahu ini kita mempelajari kata-kata dalam bahasa Arab atau kalimat-kalimat bahasa Arab. Maka sebuah kalimat walaupun dilafatkan, walaupun tersusun, walaupun memberi faidah, memiliki makna, tapi kalau tidak dibahasakan dengan bahasa Arab, maka tidak dinamakan kalam menurut ulama nahu. Karena pembahasan nahu ini adalah pembahasan bahasa Arab. Contoh, saya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Lafat enggak? Lafat. Kemudian murakkab, tersusun dari beberapa kata. Berfaidah enggak? Mufid enggak? Berfaidah, memiliki makna, difahami maknanya. Pakai bahasa Arab? Enggak, pakai bahasa Indonesia. Maka ini tidak dinamakan kalam menurut ulama nahu. Syarat yang keempat harus terpenuhi. Nah, kalau misalkan syarat yang terpenuhi ini adalah apa? As-sama apa? Nah, jangan di sini. Kita buat contoh ya. Syarat yang terpenuhi
safiyatun. As-sama'u safiyatun. Langit itu cerah. As-sama'u safiyatun. Langit itu cerah. As-sama'u sebagai mubtada, safiyatun sebagai khobar. Nah, coba lihat cara mengerob as-sama'u mubtada'un. Karena setiap isim berada di awal kalimat, di awal kalam atau di awal jumlah dinamakan setelahnya namanya khobar kalau dia nakirah. As-sama'u mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammah fi akhirihi. Dhammah pada akhir. Kemudian safiyatun sebagai khobar. Safiyatun khobaru lil mubtada. Sebagai khobar bagi mubtada, marfu'un bil mubtada. Yang merofakkan khobar ini adalah mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Tanda rofaknya adalah dhammatun zahiratun fi akhirhi atau ala akhirihi. Nah, ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah atau kalam. Jumlah ismi, kalimat yang terdiri dari isim atau awal katanya diawali oleh isim. Kemudian contoh yang kedua yang memenuhi syarat. Misalkan Dhahaba Ibrahimu ilal bait. Dhahaba Ibrahimu ilal baiti. Ini namanya jumlah fi'liyah karena diawali oleh Nah, jumlah itu ada berapa? 2. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Dia sama-sama marfu. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah terdiri daripada fi'il dan fa'il atau fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, sekarang kita i'rab ini. Perhatikan. Dhahaba fi'lun madhi. Fi'il madhi. Mabniyun alal fathi. Kalau dia mabni berarti la mahalla laha minal i'rab. Karena apa arti la mahalla laha minal i'rab? Tidak ada posisi dan tempatnya dalam pembahasan i'rab. Kenapa? Karena dia mabni. Makanya dikatakan la mahalla laha minal i'rab. Zahaba ini tidak ada tempatnya di dalam pembahasan i'rab. Kenapa? Karena dia mabni. Ibrahimu setelah fi'il maka fa'il. Ibrahimu fa'ilun. Apa arti fa'il? Pelakunya. Ibrahimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Apa arti zahirah? Nampak ada. Fi akhirih atau ala akhirih. Nah. Kemudian ilah. Ilah ini apa? Huruf jar. Maka kita i'rab ila harfu jarrin. Kemudian al-baiti majrur. Apa arti majrur? Dijarkan atau di baris bawah oleh ila. Al-baiti majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi apa? Kasratun zahiratun fi akhirih. Selesai? Hah? Belum. Karena
Kita sudah jelaskan, diisi nanti. Jar dan majrur atau dzarf sama madzruf itu bergantung kepada apa? Fiil atau isim fa'il. Nah, lihat ini ya. Jar dan majrur, ini jar sama majrurnya. Muta'alliqani. Nah, jadi ila al-baiti tidak bisa berdiri dengan sendiri. Bisa enggak kita berbicara ila suqi, minal baiti? Enggak bisa. Mesti ada kalimat fiil atau kalimat yang semakna dengan fiil. Baru kita pakai apa namanya? Ana dzahibun ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Nah, jadi enggak bisa ilal madrasati. Enggak bisa, harus bergantung kepada fiil atau kepada isim fa'il. Jadi ilal baiti al jaru wal majrur muta'alliqani. Apa arti muta'alliqan? Kedua-duanya ini bergantung, muta'alliqani bidzahaba. Bergantung apa? Bergantung, terikat dengan kata zahab. Karena huruf jar itu sebagaimana kita pahami tidak akan sempurna maknanya kecuali kalau digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Nah, paham sampai di sini? Nah, ini pembahasan kalam dan i'rabnya. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya. Nah, ini kita murojaah supaya lebih mantap. Kemudian sambil nunggu bukunya. Kita berharap hari ini bukunya nyampe, insyaallah taala. Nah, perhatikan. Pelajaran yang kedua tentang kata. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Kata dalam bahasa Arab ada 3. Paham? Paham maksudnya? Jadi lembaran-lembaran Al-Quran dari awal sampai akhir, kalau kita lihat bahasa-bahasa yang digunakan tidak lepas dari isim, fiil, huruf. Tidak ada kata yang ketiga. Tidak ada. Kalau dia isim, kalau bukan isim maka dia fiil. Kalau bukan fiil maka huruf. Paham ini? Nah, jadi kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama namanya isim, yang kedua fiil, yang ketiga harfun ja'ali makna, huruf yang memiliki makna. Nah, mengeluarkan huruf hijai. Huruf hijaiyah huruf. Apakah memiliki makna? Alif. Apa maknanya alif? Tidak ada. Ba, ta, tha. Kalau dirangkai, disusun dalam sebuah kata baru memiliki makna. Tapi kalau alif saja, punya makna enggak? Tidak ada. Ba, ha, jim. Tidak ada. Jadi huruf yang dimaksud di sini adalah harfun ja'ali makna atau huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lab. Ini yang dimaksud di sini. Kemudian isim. Nah, kemarin kita bahas sampai isim. Isim ini secara bahasa artinya madalla ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang diberi atau sesuatu yang menunjukkan benda yang memiliki makna. Contoh, setiap benda punya makna. Qalamun, maktabun, kursiyun. Nah, ini namanya benda. Maka dia isim. Saburatun, punya nama. Nah, adapun isim secara istilah
kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Isim itu adalah sebuah kata. Isim itu sebuah kata. Misalkan ini. Muhammadun fil madrasati. Apakah ini isim? Muhammadun fil madrasati. Apakah ini isim? Isim? Bukan, ini adalah jumlah. Tapi kalau ditanya Muhammadun apakah isim? Isim. Al-madrasatu isim. Tapi kalau Muhammadun fil madrasati ini adalah kali atau jumlah. Jadi isim itu hanya sebuah kata. Kan kalimatun. Kalau ini kalimat apa? Kata. Kalimat, maka bukan tapi ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah yang diawali oleh isim. Nah, paham nih? Lihat, biar paham. Nah, jadi isim itu kata. Yang kita bahas di sini adalah kata, bukan membahas kali atau bukan membahas jumlah. Harus teliti. Nah, jadi isim secara bahasa, secara istilah, kalimatun dallat, kalimat. Berarti kata. Kalimatun, kata, dallat, yang menunjukkan ala maknan fi nafsiha. Menunjukkan makna atas diri. Nah, qalamun menunjukkan makna atas ini. Menunjukkan nama atas benda ini. Saburatun menunjukkan makna, nama atas benda ini. Paham? Nah, dan seterusnya. Walam taktarin bizamanin. Tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi kitabun tidak ada kaitannya dengan waktu. Kitabun buku masa lampau, buku sekarang, buku yang akan datang, tidak ada. Jadi lepas sunyi dari waktu, itu isim. Nah, besok kita bahas fiil dan huruf. Kemudian tanda-tanda isim. Nah. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Ajrum dalam kitabnya Al-Ajrumiyah, itu ada 4 tanda. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Yang pertama, isim itu dikenal dengan ciri yang pertama al-khafdi. Khafat itu artinya dia kasroh. Jadi tanda isim yang pertama dia khafat. Baik khafatnya dengan kasroh atau dengan tanda-tanda khafat yang lain. Ini sudah kita bahas dalam bab i'rab. Tanda khafat ada kasroh, kemudian ada ya, kemudian ada fathah. Nah, intinya misalkan min Ahmada. Min Ahmada. Dari seorang yang bernama Ahmad. Ahmada isim apakah fi'il? Isim. Kenapa? Salah satunya karena dia khafat. Khafatnya dengan atau karena dimasuki oleh huruf jar. Paham? Karena fi'il itu tidak bisa dimasuki oleh huruf jar. Kemudian tanda yang kedua, khafat dan tanda-tandanya. Tanda yang kedua, wabil khafdi wa tanwin. Apa arti tanwin? Nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan. Arti tanwin itu adalah nunun zaidah. Ada nun tambahan sakinah yang sukun akhiral ismi atau akhiral al ismi lafdhan yang berada di akhir isim secara lafaz
wa tufariquhu khatton, dan tidak disebutkan secara tulisan. Seperti kitabun. Kitabun ini seolah-olah ada nun sukun tambahan yang dilafatkan tapi tidak ditulis. Kitabun kita nulis seperti ini, bukan seperti ini. Kemudian syarat yang ketiga, bil khafdi wa tanwini wa dukhulul alif wal lam. Ciri-ciri isim yang ketiga adalah boleh dimasuki oleh alif dan lam. Misalkan al-kitabu, isim, dari mana kita tahu? Karena ada alif, lam. Al-madrasatu, isim, karena alif, lam. Kalau misalkan zahaba, boleh enggak al-zahaba? Enggak boleh, berarti bukan isim. Jadi ciri isim yang ketiga adalah boleh dimasuki oleh alif, lam. Qalamun, al-qalamu. Baitun, al-baitu. Kalau misalkan jalasa, boleh al-jalasa? Tidak boleh. Min, boleh al-min? Tidak boleh. Ila, al-ila? Tidak boleh. Berarti bukan isim. Syarat atau tanda isim yang ketiga adalah boleh dimasuki oleh al. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah huruful khafdi, atau dimasuki oleh huruf khafat. Jadi dimasuki oleh huruf khafat, yaitu mana huruf khafat? Min, ila, an, ala, fi, rubba, walba, al-kaf, wal-lam. Jadi huruf khafat ini kalau masuk kepada isim, maka pastikan huruf atau kalimat setelahnya itu adalah isim. Tapi kalau tidak bisa masuk kepada kata, maka bukan isim. Nah, jadi min Ahmad, min Ibrahim. Tidak bisa min dhahaba, min jalasa, ila jalasa. Boleh? Tidak boleh. Karena huruf hanya boleh masuk kepada isim. Nah, dengan demikian, maka selesailah murajaah hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri, kita tutup dengan satu i'rab yang ada di buku la yuflihul kasul. Orang yang pemalas tidak akan sukses. Apapun pekerjaannya, kalau dia malas tidak akan sukses. Kalau dia seorang, misalkan buruh bata, kalau dia malas-malasan, setelah satu jam baru cetak lagi 2, setelah tidak akan dapat hasil. Begitu juga belajar. Kalau kita malas, baca sebaris 2 baris, kemudian ditinggal, maka tidak akan pernah berhasil. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, kalau kamu kerjakan malas-malasan, tidak akan berhasil. Orang jualan misalkan, hari Senin semangat, libur, Selasa, Rabu, Kamis libur. Kira-kira orang seperti ini bisa sukses enggak? Bisa kaya enggak? Enggak bisa. Makanya apapun pekerjaan profesimu, kalau kamu ingin sukses, maka kamu harus giat, kamu harus rajin. Sekarang ingin sukses dalam menuntut ilmu, ingin jadi orang hebat, ingin jadi orang pinter, ingin jadi orang cerdas, ingin jadi pemimpin. Tapi kalau belajarnya lebih banyak main, lebih banyak tidur, lebih banyak menghayal dari belajarnya, tidak akan sukses. Itu sudah maklum, sunnatullah. Makanya kalian bisa bandingkan. Oh, kalau ibu saya, kalau dia kerja atau dia tidur-tiduran, tidak masak, maka seisi rumah akan kelaparan. Kalau ibumu malas-malasan, tidak mau masak, tidak mau beres-beres, pertama seisi rumah akan lapar. Kemudian rumah akan berantakan. Tentu ini akan menyusahkan seisi
kelaparan, rumah berantakan. Nah, coba kalau kalian kiaskan dengan diri kalian. Kalau saya malas, kira-kira berhasil enggak nanti? Pinter enggak nanti? Hebat enggak nanti? Sukses enggak? Kalau kamu males-malesan, tidak mau berjuang, tidak mau lelah, tidak mau capek, maka kamu tidak akan pernah berhasil. Makanya tidak ada ceritanya orang males itu berhasil. Makanya disebutkan dalam pepatah Arab itu, apa katanya? Wa tarjun najata walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tamshi 'alal yabis. Tarju an-najah. Kamu ingin keselamatan, kamu ingin kesuksesan katanya. Walam tasluk masalikaha. Tapi kalian tidak pernah menempuh tata caranya, sarananya. Kamu tidak menempuh bagaimana untuk meraih kesuksesan itu. Hanya mimpi, duduk di kamar, duduk di kelas, termenung saja. Saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi pemimpin. Cuma tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau menghafal. Hanya angan-angan. Maka kata pepatah Arab ini, fa innas safinata la tamshi 'alal yabis. Perhatikan, yang namanya perahu, kapal tidak akan pernah bisa berlayar di atas tanah yang kering. Nah, coba kamu punya kapal yang baru, lengkap dengan mesin yang baru, kemudian dengan bahan bakarnya, entah itu solar, entah itu bensin, lengkap semuanya. Kemudian ada nahkodanya, tapi adanya di atas di atas lapangan. Kira-kira bisa berlayar enggak? Makanya ibaratnya orang pemalas hanya berangan-angan. Saya nanti ingin jadi ini, ingin jadi ini, ingin jadi, semua disebut. Tapi di kelas malas, di pondok malas, tidak mau belajar, tidak mau buka buku, tidak mau menghafal. Nah, ini seperti kapal yang berlabuh di atas padang pasir, akan rusak. Walaupun baru, tapi kalau tidak pernah dihidupkan, tidak pernah, maka dia akan menjadi kapal yang rusak, akan diisi oleh binatang-binatang, laba-laba, bahkan nanti akan diisi oleh jin. Maka otak yang Allah berikan kepada kita jangan kita manjakan. Pakai untuk berpikir, pakai untuk menghafal. Karena ini keistimewaan manusia. Punya otak untuk berpikir, untuk menghafal, dan untuk belajar. La yuflihul kasul, insyaAllah. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.